Tum mere pene ketehe. Ah, tum aca nehi. Oke, lanjut ya. Nah, para penggemar India Lover sekalian. Nah, di sini makalah akuntansi. Aku cari makalah akuntansi. Di akademia tuh banyak sekali makalah-makalah akuntansi yang diupload sama orang-orang ya. Nah, ini akademi aku kebetulan akun premium, aku beli di Shopee 12.000 ke 18.000. Jadi enak downloadnya. Mana di sini ya? Akuntansi apa ya kira-kira ya? Akuntansi keuangan. Download ya. Aku tuh dasar akuntansi. Dasar kamu nih. Dasar kamu. Apa maksudnya dasar? Ini akuntansi perpajakan, akuntansi penghasilan. Mana dasar akuntansi? Teori akuntansi. Konsep laba. Ini ya. Tahun 2023 di Mas Mahendra. Kita download. Kalian usahakan bikin akun akademia supaya ngupload tugas-tugas perkuliahan. Tapi kalau mau download makalah-makalah orang, cari akademia yang lifetime atau yang ini selama perkuliahan kuliah sampai selesai D3 ini penting. Karena ada tugas dosen bikin makalah, cari sini copy paste ganti namamu selesai kumpul. Ya, tutorialnya. Masalahnya daripada mempersulit waktu, ya kan? Mending cari. Cuman yang jadi pertanyaan adalah setelah kita download, kita rekonstruksi ulang supaya itu jadi karyanya kita. Nah, jadi bukan namanya memplagiasi. Oke, bisa diikutin? Ini kenapa belum ke download nih? Sudah ke download belum? Oh, ini nih. Oke, kita start download. Simpan di mana? Simpan di desktop. Aku simpan di desktop. Start download. Ini di skip nggak apa-apa. Enaknya kayak gini sudah ada ini ya. Itu enaknya pakai akun akademia. Nih, ya kayak ini. Masalah tentang hutang dan ekuitas. Hutang dan modal. Ini kelihatan kah yang di ujung? Nggak lihat pakai perasaan. Nanti ini diganti logo Politeknik ya. Makalah hutang dan ekuitas sama semuanya hutang dan ekuitas sekelasan ya. Oke, bisa? Yang penting kamu senyum ngerjakannya. Senyum-senyum sendiri, pasang kaca di depanmu. Kalau kamu stres, kamu senyum depan kaca. Nah, ini dosen pengampunya Rini Hidayah, disusun oleh namamu, NIMmu, Prodi D3 Akuntansi sore ya. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajang Pekalongan. Tahu Pekalongan? Tahu. Nah, ini daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, ini kita perbaiki ulang ya. Ini aku dijadikan Word dulu. Convert to Word pakai aplikasi Nitro PDF biar enak ngeditnya. Tuh, sudah jadi Word kan? Ya, bikin titik-titik gini bisa enggak kamu pelajarannya Word? Bisa. Ya, apa WA grup kita? Satu A. Bunyi perutku. Pengantar akuntansi ini. Oke deh, kita upload. Kamu mau yang Word-nya kah atau mau langsung ininya? Oh, Word-nya. Masalahnya aku simpan di mana nih? Nyimpannya di mana tadi nih? Oh, di desktop. Ngelacaknya dari sini ya? Oke, dokumen.
Mana would-nya di sini? Nah. Oke, sudah. Lanjut ya. Oke, yang pertama adalah kalian rekonstruksi makalah, kalian bikin new dokumen di sini. Yang pertama, langkah pertama adalah setting layoutnya. Sudah pernah setting layout? 44 tilu. Ya, 44. Siapa orang Sunda di sini? Nggak ada. Ngawur, ya sudah. Nah, selanjutnya adalah nah, sekarang ini kita rekonstruksi. Tahu merekonstruksi? Memperbaiki. Ini kita close. Ganti logo semuanya, tapi tenang aja. Makanya pokoknya 3 minggu lah. Ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk pertama kali. Nanti kedua, ketiga, keempat sampai ke 100 gampang. Tugas rekonstruksi makalah. Namamu siapa atau name? Name 23 6 21 1 save. Nah, ini kayak gini ya. Bisa ngikutin? Bisa? Kalau masih ngantuk tidur aja. Nanti aku bisiki la ilaha illallah. Insya Allah langsung pergi ruhnya. Oke. Nah, lanjut di sini. Ini makalah, ini judulnya ya. Makalah hutang dan ekuitas. Oke. Halaman judul, kemudian kata pengantar, ada kata pengantar. Bikin kata pengantar ya. Judul, kata pengantar. Mana daftar isinya di sini? Nah, ini bikin manual dia daftar isinya. Kita mau bikin daftar isi otomatis. Tahu caranya? Nggak tahu. Cari kita buka YouTube. Cara membuat daftar isi otomatis. Nah, aku nggak mau ngajarin, semuanya ada di YouTube ya. Nih, mau yang 19 menit atau 4 menit? Oke, copy link, pastikan lagi di grup. Pakai heading. Nah, makanya aku bilang 3 minggu. Kalian belajar search engine, belajar cari data, tapi nerapkan. Pokoknya kalau kamu bisa ini, enak sudah ngerjakan tugas akhir. Oke. Mana tadi yang bujur? Ini yang mana nih? Oh. Ini kita minimize saja ya, biar nggak ganggu kehidupan. Oke, ini apa nih? Terus yang kosong ini apa? Oh, makalahnya. Ini apa? Oh, bingung sendiri abang. Mana di sini? Asal jangan abang kek. Dah, baru di sini. Ini kita copy, bikin halaman koper. Ya, nanti kalian nyusun nih. Dan ini I kan? Headingnya kalau di bawah jadi I2. Nanti berubah jadi 1 kalau di halaman selanjutnya. Paham enggak? Kalau pendahuluan bab 1 itu 1. Ya. Ini kan salah nih, bab 1 pendahuluan, harusnya bab 1 pembahasan ini salah dia buat. Nah, sebentar. Ini daftar isi, enter. Mana sih halaman selanjutnya ya? Ini ya. Ini kok semuanya jadi halaman 1, Bos? Artinya ini dia cuman ditulis, di delete. Kita insert, mana namanya? Page number, kita pilih button page, kita pilih angka ini, terus formatnya kita gantoi. Format page numbernya kita ganti angka I. Oke?
Bisa? Daftar isi, harusnya kata pengantar dulu. Kata pengantar. Kamu cari kata pengantar di internet banyak ya? Kata pengantar ini di heading 1 ya. Ini judul ya. Heading 1 juga. Nanti terakhiran baru semuanya diformat. Jenis hurufnya Times Nes Roman, ukurannya 12, kemudian dibuat spasinya 2 atau berapa, pokok 1,5. Sudah terserah bubuhanmu. Nah, supaya apa? Supaya ketika headingnya aktif, mana view di sini, navigasi pane. Nah, kelihatan di sini ya. Nah, halaman judulnya kok belum kita ini jadikan? Mana halaman judul? Harusnya jadi halaman judul ini ya. Atau gini aja sudah. Halaman judul. Coba kita headingkan. Di mana heading tadi? Di home. Sebentar, lemot karena sambil ngerekam ini. Tuh, muncul kan? Tapi halaman judulnya tidak boleh kelihatan ya. Gimana caranya? Sudahlah, jadikan putih. Ya kan? Oke. Kemudian daftar isi. Daftar isi kita headingkan juga ya. Nah, daftar isi jenis hurufnya belakangan. Heading itu supaya enak manggilnya ya. Makanya iya, jadi kelihatan otomatis. Terus setelah ini kita lanjutkan ke new. Ini kenapa jadi nomor 3 ini? Nomor 2. Sementara ini I. Nah, ada sesuatu. Ini header season 1, ini header season 2. Makanya dia jadi angka kayak gini. Oke, page numbernya kita pilih page. Apa tadi? Format page number. Kita pilih ke ini, start dari angka 2. Biar ini berubah jadi 2 ya. Terus yang ini berubah jadi 3. Berubah ya. Terus selanjutnya ini gimana caranya supaya jadi angka 1? Ini kan bab 1 pendahuluan. Betul kayak gitu tulisannya? Ini dihidingkan ya. Supaya ini bisa ke bawah, tekan shift baru enter. Begini ceritanya. Paham kan? Kalau gini di enterkan kayak gini, jadi dia ada 2 kayak gini. Paham sedikit? Jadi kalau pakai shift enter, dia masih satu kesatuan. Iya, shift di keyboard baru enter. Ya, pokoknya ngerjakan tergantung amal kebaikan masing-masing. Lanjut. Daftar isi, nanti ini otomatis dari insert bibliografi. Ya, mana bibliografi atau di reference? Aku lupa. Makanya harus nonton YouTube nih. Nah, ini reference ya. Pilih table of content. Nanti dia kayak gini tuh. Ya. Cuman bab satunya mau kita jadi angka nomor 1. Nang kayak apa caranya Julak? Ada di YouTube ya. Double klik gini. Ada new page. Mana di sini new page? Mana? Link to previous. Sudah. Karena aku nggak ngerti YouTube cara mengatur nomor halaman di Word. Cara membuat nomor halaman di Word. Oke, ini tugas kalian nonton. Ya, aku pastekan. Pokoknya aku nggak tahu kisahnya.
Pokoknya aku nggak tahu kisahnya. Ya. Nah, ini kan kurikulum merdeka. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa? Oke, sekarang kita copy paste yang pendahuluannya. Spasinya pakai 2 spasi aja gini ya. Kalau untuk bagian isi ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Lanjut? Bisa konsen? Jangan mikirin cowok dulu yang cewek-cewek. Masih miskin-miskin cowok yang kamu suka. Yang ada kamu harus jadi orang kaya dulu. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, kata pengantarnya ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hormat saya Dimas. Ini copy aja dulu. Nanti kamu ganti dengan kata-katamu ya. Jangan pakai bahasa puisi kalau ketika ada tugas kuliah. Oke, paste. Oke. Ini kita ketengahkan ya. Oke. Ini kenapa ini posisinya begini? Berarti ada remove space after paragraph. Nah, kalau untuk kayak gini spasi bisa 1,5 karena dia bukan materi. Bisa 1 spasi juga seperti ini ya. Nah, 1,5 cuman remove space after paragraphnya. Ini ada yang mengganjal di hati nih ya. Nah, kita perbaiki. Nah, bisa diikutin lanjut. Ini posisi kanan kirinya tugasmu sudah diajari sama dosen yang ngajar ya. Wah, ini aku nggak mau tahu. Kemudian ini karena tadi kita enter harusnya ini kita naikkan bos. Naikkan. Terus ini ketengahkan. Oke, nanti tinggal kita update aja tabelnya. Update page number only. Nanti dia merubah nomornya atau update entry table, mengupdate semuanya ya. Bisa nomor halamannya aja atau karena ini bisa kita edit. Ya, kalau mau ini tidak berubah, update page number only. Tapi nanti ajalah kamu belajar sendiri. Alon-alon asal kelakon. 1,5 enak ya? 1 atau 2? Oke, selanjutnya adalah materinya. Latar belakang masalah. Oke, kita kopas ya. Kita kopas, baru kita paste. Oke. Loh, ini kok jadi angka 3 lagi? Nah, kenapa bisa begitu? Karena strukturnya berubah, makanya pindahkan dulu ke notepad, baru kita pastekan ke sini. Biar dia tidak ada melakukan perubahan settingan. Paham sedikit? Nah, dipindahkan ke notepad dulu, kita rapikan. Nah, ini kita naikkan ke sini. Ya, ini sudah rapi, ini kita naikkan. Ini kita naikkan. Bab 1 latar belakang masalah pendahuluan. Nah, emang ada pendahuluannya di sini? Oh, ke copy. Ctrl A, Ctrl X, baru pindahkan ke sini. Makanya pentingnya pakai notepad di situ supaya rapi, supaya nggak ada format yang ikut terpaste. Paham sedikit? Nggak usah paham banyak. Nah, sekarang ini rata kanan kiri, terus spasinya pasang 1,5 ya. Terus ini kita kasih heading 2 supaya masuk di sini bosku. Oke, ini mau pakai A atau pakai angka? Angka. Jadi 1 gini. 1.1. Gimana caranya supaya ada 1.1? Klik kanan, pilih dulu angka 1 gini ya. Baru setelah pilih angka 1, baru define new number atau set number in value. Oh, salah. Berarti define new number. Klik di sini. Define new number format. Di sini tambahi angkanya di depannya. Angka 1 titik di bagian depan ditambah. Jadi dia menyesuaikan. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak. Oke.
Nggak usah banyak-banyak, paham tuh. Yang penting sedikit-dikit jadi bukit. Nah, ini kita boldkan, nanti hurufnya terserah ya. Oke. Sekarang ini, nah ini kan sudah jadi bagiannya ya. Bagian dari latar belakang kan? Oke, yang ini kita rekonstruksi tulisannya pakai kata-katamu. Rata, jorokan ke 6 ketukan, 1, 2, 3, 1.1 di sini. Oke. Kemudian daripada itu yang pertama adalah yang berbahasa asing, kita miringkan. Kecuali bahasa Jepang, Korea, sama bahasa Arab. Tidak perlu dimiringkan. Nah, sudah berbeda kata-kata. Ya. Kamu kalau bahasa Arab belajar dulu nahwu sorof. Oke. Tahu nahwu sorof? Ada siapa? Nih kita ganti 1,5 spasi. Latar belakang masalah equity nih. Perhatikan baik-baik. Hutang suatu unsur yang selalu terikat dalam sebuah usaha dari perusahaan yang mempunyai skala besar ataupun skala kecil, bahkan usaha kecil menengah. Paham nggak bahasanya? Bahasanya terlalu kira-kira ringan nggak kamu baca? Berbelit kan? Kalian sebagai mahasiswa harus menyederhanakan sesuatu yang rumit. Seorang akademisi, bedanya akademisi sama dukun. Kalau akademisi itu sesuatu yang rumit, kalian buat sesederhana mungkin supaya informasinya mudah dicerna. Ya, kalau dukun sesuatu yang sederhana dibikin rumit supaya dia dapat duit. Paham? Oh ini kesini. Oh ini hantunya kayak gini. Pokoknya kamu bayar aja lagi. Nah, ingat, hutang suatu unsur terikat dari perusahaan. Dalam sebuah usaha yang penting. Oke, gini. Kita ganti kata-katanya tapi cari rujukan dari internet tentang apa itu hutang. Ketik di sini bab 2 pengertian hutang. Tuh, kita dapat tuh semua skripsinya orang tentang teori tentang hutang. Tuh, ya. Atau dari sini kita ambil ya. Utang, bentuk baku hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Nah, aktivitas ini kita kopai. Ya, kita kopai. Bisa atau pastekan dulu ke sini. Kalau dia rapi, aman. Kadang-kadang di pasta tuh kayak gini, nah spasinya berantakan kayak gini. Ya, makanya pakai notepad kita tarik-tarik. Tapi kalau yang dari toko yang dari file kayak gini nggak perlu. Kita copy langsung. Pastekan sini, ini kita ganti nanti. Tuh. Klik kanan, paste yang ini aja ya, keep text only ya. Tuh. Berskala kecil, nyaris semua laporan keuangan, bahkan hutang adalah berskala kecil. Apa nih kata-katanya nih? Oke, ini aja. Baru di sini, kok nyaris ya? Nggak ada nyaris, semua laporan. Di mana-mana laporan keuangan pasti ada akun hutangnya walaupun rupiah. Ya. Dibuat suatu unsur di dalamnya yaitu hutang. Dalam sebuah usaha, ya. Hutang mempunyai peran. Ini N-nya 2 atau 1? Baru kamu buka makalah orang sudah tahu kesalahan orang di mana ya. Makanya dalam hidup ini jangan takut salah, buat aja. Nanti 5-10 tahun lagi kamu perbaiki kesalahanmu. Yang penting nilaimu dapat C duluan. Oke. Lanjut. Ini para ninja 2 orang. Nah. Ingat, setiap paragraf diawali dengan kalimat utama dan dibantu dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu 2 atau 3 kalimat ya. Nah, kamu lihat yang mana kalimat utama, yang mana kalimat penjelas sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia waktu SMP. SMP kah itu cerita bikin paragraf atau SD? SMP. Bahasa Indonesia dijelaskan lagi enggak waktu SMA-nya? Oke. Dalam konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara manajemen, ini ketahuan dia benar-benar ngetik sendiri nih, ya. Manajemen dan kepemilikan.
dan pemilik. Manajemen itu orang yang memanajemen dan pemilik. Manajemen dan pemilik. Sehingga informasi kepemilikan menjadi sangat penting. Nah, bla 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 tumere pene ketehe tumhe. Nah, ini lanjut. Kita disinikan. Baik. Nah, baru rumusan masalah ya. Rumusan masalah kita copy. Nah, ini rusak juga nih strukturnya nih. Karena kita dari PDF di-convert ke Word, makanya kayak gini. Kalau memang ada dari makalah dari Word langsung enggak kayak gini kita, enggak harus kita edit. Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini kita rapikan dulu, Pale. Nah. Ctrl A tuh ngeblok. Nih, baru cut aja dulu, baru Ctrl A, Ctrl X. Ctrl A, Ctrl X kita cut, baru kita pindahkan ke sini. Out of the control. Ya. Oke, lanjut. Ini kita blok rata kanan kiri, spasinya 1,5. Oke. Heading, ini kan di heading tadi ya. Aham, batuk. Format painter, klik yang kuas ini. Klik yang kuas ini. Baru klik di sini. Tuh. Otomatis dia akan menyesuaikan dengan yang di atas. Ini kita hapus, otomatis dia menyesuaikan. Karena kuas ini untuk menyamakan persepsi dan menyamakan situasi. Ini lagi klik kuas lagi. Tuh, ya kan? Ini loh format painter. Ya. Jadi dia nggak lagi kita mainkan ke heading-headingnya. Termasuk yang ini. Nih, klik ini, klik format painter, baru klik yang di sini. Dia nyesuaikan kan? Paham sedikit? Format painter, klik di sini. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak pahamnya. Aham, minum. Tuh, kopi kawannya tuh minum. Nah. Baru di sini ini kita kasih spasi sedikit ya, biar bagus ya. Terus ini mau kita setting biar berurutan gini. Nah, biar dia otomatis. Ini juga kita blok. Baru kita rapikan. Jangan pakai format painter lanjut kayak gini. Nanti dia mengurutkan jadi 678. Kalau biasanya, tapi ini kebetulan enggak. Nah, selanjutnya adalah nih, setiap rumusan masalah, kalau ada 6 rumusan masalah, jadi ada 6 yang kamu cari. Ya. Paham sedikit? Jadi kamu apa itu hutang, apa itu klasifikasi hutang, bagaimana karakteristik sebuah hutang, kenapa hutang terjadi, bagaimana mengukurnya, bagaimana apa konsep dari sebuah modal. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 atau pembahasan. Kita lihat di sini. Mana tadi? Habisnya ada dosennya enggak masuk? Sudah. Nanti bisa agak lama sedikit. Masalahnya jam 9 sudah. Oke. Ajusi lanjutkan. Nah. Pembahasan. Ajusi itu abang. Nah, di sini kita copy. Ctrl V. Udah, rusak lagi. Udah. Gara-gara ajusi aja. Nah. Nih, kita rapikan lagi. Nanti ini kita ganti. Kita carikan teori yang lain. Jadi rekonstruksi makalah itu ini pembahasannya salah tempat ya.
Main nyaringnya suara. Cut, baru di sini. Mana tadi? Pastekan ke sini ya. Tuh. Ini kita halusi sedikit ya. Nah, ini bisa kita format juga, format Painter, kita arahkan ke sini. Ya, blok di sini. Nah, sudah jadi kan bab 2? Baru kita shift enter. Terus yang ini format Painter lagi di sini. Arahkan ke sini. Tuh, jadi 1.4. Harusnya apa? Klik kanan di sini, set numbering value. Ya. Start dari awal. Tuh, jadi 1.1 lagi. Supaya jadi di 2.1, supaya jadi 2.1, ya mainkan di sinilah. Depan new number format, di sini ganti angka 2 depannya. Oke, paham sedikit? Jangan nangis-nangis ngerjakan ini ya. Dan ini yang pertama, nih. Aku ndak pengen kalian ngambil dari sini, ini kurang greget teorinya tentang hutang ya. Oke, pengertian hutang. Kita memanfaatkan search engine di Google, pengertian hutang bab 2 tadi ya. Nih ya. Menurut Munawir 2004 hutang, nah dicari menurut para ahlinya, minimal 3 para ahli baru kamu simpulkan. Karena kita akademisi, kita harus tahu buku rujukannya apa dia ngambil. Sementara makalah ini tidak jelas siapa yang menulisnya ya. Tuh, nggak jelas kan? Nah, ngapain tadi ku copy paste ya kalau nggak jelas ya? Berarti kita cari, kita ganti. Oke, kita ganti, kita cari di internet, kita manfaatkan search engine, cari rujukan tahun terbaru. Kita cari di sini bab 2 tentang hutang. Nah, bab 2 hutang tuh. 2020 kayaknya tahun terbaru ada 11 halaman. Terus di sini 2021 ada 5 halaman ya. Nah, ini kita coba ambil, kita download ya. New tab. Kita download. Atau di sini kita buka cacenya kalau kamu nggak mau. Nah, terdouble dia nah. Kita pindahkan ke desktop biar enak. Save baru start. Error. Ulang lagi. Nah, download lagi, pindahkan ke desktop. Tindih ya. Ada kagak? Wis. Ada kan? Nih, ini yang kita jadikan rujukan. Tuh, pengertian hutang. Cuman di sini menurut satu ahli aja, kita cari ahli yang lain. Dan ini kita cari bukunya. Harus ada daftar pustakanya. Makanya siapa suruh kuliah kalau enggak mau ngerjakan tugas. Nah, seniora kemarin tuh pertandingan ada yang tulangnya patah tuh. Basket kemarin. Kayak apa tuh panitianya tuh? Tanggung jawab tuh dunia akhirat. Hah? Iya. Nah, itu dislokasi tulang, bukan patah, kepindah tulangnya. Aku ndak belajar Bang, urut yang patah tulang tuh. Coba dulu aku belajar. Itu dislokasi, terpindah itu tulangnya. Nah. Kayak apa tuh? Ayo. Orang niat kuliah ternyata tulangnya patah, kayak apa tuh? Tanggung jawab panitia. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya setelah patah tulang, Ctrl X. Setelah kita membahas patah tulang, ini kita paste. Ya. Oke,
Ini kita hapus, kita ganti teorinya dengan teori yang terbaru. Delete. Dah, nanti aja jatuh sendirinya. Ini dulu. Ganti angka 1. Baru kita ke sini kan. Bisa? Dan cari lagi ini menurut PASB, ini Financial Accounting Standard Book. Ya, standar akuntansi keuangan yang sedunia. Ingat, standar akuntansi keuangan kita ngikut PSAK. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernah tahu PSAK? Dijelaskan enggak? Sama dosen pengantar akuntansi. PSAK. Nih, jadi pengertian akuntansi itu yang pertama, kalau di negara kita rujukannya adalah PSAK. Nih, apa itu laporan keuangan, apa itu standar akuntansi, ini semua. Dan ini merujuk pada FSAB, Financial Standard Accountancy Board. Nih, ini standarnya, FSAB-nya. Nih, nanti kalau standar akuntansi syariah AOV, International Akuntansi Syariah apa gitu. Dan ini PSAK ngikutnya dari sini. Acep aja. Nah, ini konsep-konsep standarnya tuh. Jadi setiap tahun format laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, semuanya ngadopsi dari sini. Nah, penyajian laporan keuangan, semuanya ngadopsi. Kalau ada standar akuntansi untuk perusahaan besar, ada standar akuntansi untuk usaha kecil menengah, ada standar akuntansi tanpa yang namanya auditor. Nah, mau nggak mau kamu pelajarin. Pokoknya siapa suruh kuliah. Ya, nih posisi laporan keuangan, semuanya ngambil dari sini. Dan kalian kalau bisa gabung jadi anggota IAI sebagai mahasiswa ya, supaya bisa akses nih. Bagi anggota IAI yang ingin membaca silahkan login. Untuk non anggota bisa secara online ke IAI Store. Kita disuruh beli tuh. Ya, disuruh beli buku standar akuntansi yang ada dijual di internet. Nah, kalau bukunya bisa beli buku di sini atau beli buku bajakannya. Bajakan PDF ya. Dan semua rujukan dosen-dosen itu buku akuntansi yang ikut ini tuh. Dan orang IAI nanti gelarnya ikut ujian, dia nanti sarjana ada CA-nya gelarnya. Certificate Akuntan. Makanya ada orang gelar AKCA ya. Mereka gabung di sini dan ikut. Dan gelar CA itu diperbaharui setiap 2 atau 3 tahun sekali. Gitu. Karena dia harus mengaudit berapa perusahaan baru dapat gelar itu. Pokoknya itu profesi, kayak kalian profesi seorang, kalau teknik sipil profesinya insinyur, IR. Dah, enggak penting. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ini miringkan. Ya. Ini kita cari Cairi dan Gojali. Ini kita perlu yang namanya daftar rujukan. Oke leh, paling terakhir leh kita masukkan leh. Ada kesimpulan saran ya? Kesimpulan. Ada lagi daftar pustaka. Kita fokus ke daftar pustaka dulu. Kita citasi pakai Mendeley ya. Ntar ini kita ambil ini format Painter. Kita blok ke sini. Oke, daftar pustakanya kita enter. Nanti kita insert bibliografi. Sekarang konsentrasi lagi. Aku mau cari rujukan si Cairi dan Gojali. Buku apa dia? Kita copy, kita cari di internet. Daftar pustaka, Ctrl V, enter. Kita cari buku apa dia. Nah, Cairi Anis dan Imam Gojali, Teori Akuntansi Semarang Universitas Diponegoro. Ini bukunya. Nah, ya kan tahunnya tahun 2005 ya. Oke. Ganti jam. Kalau anak mesin kayak gitu ganti jam bunyi dia. Kita copy dulu ya.
Nah, supaya nggak pusing, kita copy, kita pastekan di notepad. Nah, sekarang kita Mendeley-kan. Kita citasikan menggunakan Mendeley biar daftar pustakanya otomatis. Konsentrasi. Nih biar kita tutup. Kita fokus. Sekarang kita buka reference. Kita open Mendeley. Sabar. Dan ini semuanya harus connect ke internet. Nih, kita pakai apa style aja. Amerika Psychological. Nih, apa style yang ini kita use di style atau pakai ODH style ya. Done. Sebentar. Nah, sekarang ini ada mana tugas nih? Tugas mana pengantar aplikasi komputer, mana pengantar ilmu komputer? Nih, semester 1 ya. Bikin folder aja baru, misalnya kamu bikin folder ya. Bikin folder di dalam ini 1AD3 atau di dalam folder supaya apa? Bisa kita add entry manually, kita masukkan pilih di sini buku. Ya, judulnya apa tadi? Teori akuntansi. Pastekan ke sini. Loh, aku nggak mau ke paste. Sudah ketik aja. Akuntansi. Pengarangnya siapa tadi? Nama belakangnya dulu. Nama belakangnya yang pertama Anis. Cariri Anis ya. Cariri. Ctrl P, koma Anis. Yang kedua enter. Gojali, koma Imam. Itu nama keduanya. Oke. Tahunnya 2005. Kotanya Undip tuh di mana? Semarang. Kan Undip di mana? Undip di Semarang. Iya kan? Publishernya Undip. Bisa kan? Nah, ini kita citasi. Nah, ini kita blok ya. Dalam akuntansi seperti ini. Nah, ini kita klik kanan gini. Klik kanan. Halamannya 157 ya. Nih, insert citasi, ketik di sini Imam. Ya. Klik Imam, klik yang di sini 2005. Halamannya 157. Oke. Tuh, langsung dia berubah. Ini kita hapus. Ini kan nggak ngeling. Tuh. Ya. Nih. Cairi Gojali. Nanti kalau kita di sini daftar pustaka, insert bibliografi, dia otomatis tuh dibuat. Lanjut, cari lagi yang lain. Sekali lagi atau 10 kali lagi. Menurut Cariri dan Gojali, nah kasih tambah menurut, kata-katanya dirubah, kasih menurut. Oke, kita enter lagi. Menurut siapa lagi? Pengertian hutang menurut siapa lagi? Kita cari. Pengertian hutang mana tadi? Biar banyak hutang. Nah, open. Nih, menurut siapa lagi? Tatang Sutarman, mana Tatang Sutarman? Mana di sini? Nih, ini aja, kita cari bukunya yang lain lagi. Nih, kita download ya. Simpan di desktop, start download. Ini harusnya download, habis itu buka filenya. Nih, bab 2 dikonversi. Pengertian akuntansi, tujuan sistem akuntansi. Mana hutang di sini? Pengertian hutang. Control F, ketik namanya hutang. Tuh. Mana pengertian hutang? Tuh, membuat data-data hutang. Mana? Ini kan prosedur. Sudah, pengertian hutang. Hutang adalah, ini kata kunci. Nah, ini dia ya. Hutang adalah. Jangan lupa pakai hutang adalah. Nah.
Nih, menurut Munawir 2014 itu ada halamannya karena Munawir ini buku, ya. Nah, cari yang lain rujukannya. Nah, makanya 3 minggu. Hutang adalah Munawir. Bab 2. Nah, ngarahkan nggak dia? Tuh. Nih, dapat nih. Munawir yang 2007 atau Munawir 2005 halaman 18 ini aja sudah ya. Kita cari yang ada halamannya kalau buku. Simpan lagi di desktop. Start download, buka lagi. Ribet enggak? Namanya kuliah. Nah, ini orang pelit bandarnya dikuncinya gini nah. Bisa nggak kita nggak boleh diambil ya? Karena dia sudah capek ngetik. Control F. Hutang adalah tuh. Lanjut. Menurut Munawir 2017 hutang adalah, nah kita ambil home, select, ini kita ambil, Ctrl C, pindahkan ke notepad. Ctrl A, Ctrl V. Kok gemoynya Bang. Nah, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Nggak bisa di copy. Ingat, kalau dikunci PDF-nya, ketik di Google PDF unlock. Nah, kita buka PDF yang dikunci. Jadi di dunia ini tidak ada manusia pelit, ya. Yang ada manusia yang paham. PDF-nya di unlock, kita drop sini, kita unlock. Oke. Baru kita download yang sudah di unlock. Nah, baru kita download, simpan di desktop. Tuh, sudah muncul belum? Ketik lagi, Ctrl F. Hutang adalah. Dah, kita home, select, kita copy. Copy teks, pindahkan ke notepad. Ctrl A, Ctrl V. Kamu pelit-pelit sama dosen, habis kau. Nah, Ctrl V. Nah, jadi kayak gini kalian cara nanti ngerjakan tugas-tugas perkuliahan. Model-modelnya kayak gini. Lebih baik tahu sekarang, capek sekarang daripada capek nanti. Baru kita cut, baru kita pindahkan ke mana lagi tadi, Bos? Ini ya? Nah, ini kita tarik ke sini. Nggak usah pakai sama dengan. Nah, Munawir ini huruf kecil aja, karena dia di dalam paragraf ya. Kita cari Munawir 2007 bukunya buku apa? Sekali lagi, habis itu stop. Habis itu kamu perbaiki. Nanti minggu depan bisa kamu sambil bawa laptop kerjakan ya. Bisa kupantau atau bisa tanda tangan aja online. Copy. Kita cari bukunya Munawir. Ini daftar pustaka tadi search engine-nya tinggal kita ganti Ctrl V, Munawir 2007. Ini bukunya. Analisa laporan keuangan edisi keempat Liberty. Ini bukunya ya. Kita mendelekan lagi, Bosku. Kita halusi sehalus badanmu. Nah, baru di sini add entry manually lagi. Kita pilih buku. Nah, judulnya apa di sini? Analisa laporan keuangan. Ctrl V. Terus edisinya ke edisi keempat. Terus di sini penerbitnya kotanya Yogyakarta. Terus publishernya Liberty. Terus pengarangnya lupa, pengarangnya Munawir. Munawir S itu siapa S-nya itu? Munawir doang aja ya. Nah, nggak usah dipusing-pusingi. Munawir ada Munawir tahunnya 2000.
7. Sudah cukup informasinya? Oke, baru kita citasi lagi. Ini halaman 18. Kita gini, reference, insert citasi, ketik Munawir. Nah, ada yang ini. Baru klik di sini, teksnya halaman 18. Kita okekan. Nah, ini kita delete. Kenapa? Karena ini sudah ngelink sama yang ini. Ya, dan inilah konsep mensitasi daftar pustaka. Nanti ketika nyusun skripsi, nyusun TA kayak gini rumitnya hidupmu. Tapi jalani aja ya. Oke, sekarang selain dari buku ada rujukan dari jurnal. Kalian boleh ambil rujukan dari jurnal karena biasanya ketika menyusun sebuah karya ilmiah 10 tahun di bawah tahun kalian mulai menulis. Misalnya kalian nyusun skripsi tahun 2023, berarti rujukan tahun terakhir itu tahun 2003. Sementara ini 2005 masih masuk ya. Kita cari yang tahun 2013-an atau 2020-an. Kita cari. Ayo, sabar. Ini ku close dulu semuanya. Close all. Nah, ya. Yang mana lagi perlu di close all? Semua filenya. Nih, lihat. Pengertian hutang. Di sini jurnal akuntansi .pdf. Nah, kata kuncinya pakai .pdf di search engine. Nih, lihat. Kita cari jurnal. Nah, ini nih. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan dari Rosita. Nah, ada di sini juga. Jurnal IBIT. Nah, ini copy new tab. Ini kita new tab. Kita download, pindahkan ke desktop dulu. Mana desktop? Download. Ini juga download, new tab. Ini juga bisa kita download semuanya, new tab. Tuh. Oke. Ini juga analisis hutang menurut Munawir ya. Nah, ini kita simpan di desktop lagi. Oke. Berarti lebih dari berapa jam nih ya. Nah, kalau jurnal kita nggak usah ngetik. Kalau jurnal nggak ada filenya, entry manually, ketik jurnal artikel ya. Nah, kita nggak. Kita pakai ini aja. Kita blok, kita tarik ke sini. Dah. Tuh. Langsung tuh. Muncul namanya siapa, jurnalnya siapa, namanya siapa. Main tarik. Dan ini nggak lagi ketik manual. Langsung kita panggil. Double klik ini. Ada enggak pengertian akuntansi di pengertian hutang di sini ya? Ada enggak pengertian hutang? Modal, mana hutang di sini? Oke, kita Ctrl F. Bisa enggak Ctrl F? Oh, nggak bisa di Mendeley-nya. Berarti kita baca satu-satu. Nih. Rosita. Nih, pengertian hutang ada enggak hutang di sini? Ini literaturnya profitabilitas. Nah, ini hutang ya. Nah, ini kan tulisannya dia ya. Ini tulisan dia kan? Oh, ini tulisan si Fahmi. Nggak apa-apa. Ini kita copy aja di sini. Anggap tulisannya dia, ya. Ini kita ambil punya dia ya. Kita ambil, kita pastekan ke sini. Ya. Nah, ini kita titik. Nah, baru di sini menurut kita kasih menurut. Insert jurnal, siapa nama pemilik jurnalnya tadi nih? Bukan, namanya Rosita. Nah, ya. Name-nya Rosita. Kita minimize, ketik sini menurut, insert, ketik Rosita. Kita klik oke. Karena jurnal tuh nggak ada halaman, langsung oke kan aja. Tuh. Jurnal nggak ada halaman, nggak kayak buku. Tuh. Jadi nanti muncul di sini Rosita, jurnal kayak gini. Baru kamu simpulkan pengertianmu. Rekonstruksinya kayak gitu. Bisa? Ini tugas 3 minggu. Nanti ku jelaskan ulang kalau nggak paham. Atau kalian datang ke lab maksudnya kayak apa ya. Karena ini mau nggak mau kamu harus belajar. Bukan orientasinya seberapa cepat selesai kalau mata kuliah ini. Tapi seberapa kamu bisa memaksimalkan, kamu tahu caranya sama carinya.
Ya, mata kuliahku orientasinya seberapa kalian paham, bukan seberapa kalian bisa menyelesaikan. Bisa dilanjutkan nanti? Oke, ini enggak. Pokoknya kalian maksimalkan. Nanti nonton lagi di YouTube nih ya. Wih, 1 jam, cu. Nah. Oke, cu. Oke.